Halo semuanya. Nah, kali ini saya akan memberikan cara untuk menginstal Windows 11 ya. Jadi sebenarnya Windows 11 ini akan rilis pada tanggal 26 nanti. Namun ternyata sudah ada versi developernya. Jadi kita gunakan saja yang versi developer jika teman-teman ingin menggunakan Windows 11 sebelum tanggal 26 nanti. Nah, jadi langsung saja kita mulai cara instalasinya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu ISO-nya. Jadi kalau teman-teman yang belum punya ISO-nya, saya sudah sediakan link download di kolom deskripsi di bawah. Jadi itu berupa RAR ya, ada dua file. Jadi kalian tinggal ekstrak keduanya, kemudian akan muncul tampilan seperti di gambar. Setelah itu kita siapkan juga Rufus. Ya, jadi Rufus ini digunakan untuk membooting flash disk ya. Jadi kita akan booting menggunakan flash disk. Nah, caranya kita tinggal klik dua kali di Rufus. Kemudian kita tinggal cari ISO yang ingin kita gunakan. Lalu klik open. Kemudian kita ganti pengaturannya menjadi NTFC. Nah, setelah itu tidak usah atur apa-apa lagi. Kita tinggal langsung klik start. Setelah itu kita tinggal tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, jika sudah, tampilannya akan seperti di video, ada tulisan ready. Nah, jadi flash disk sudah terformat dan sudah menjadi bootable. Jadi selanjutnya kita tinggal install ulang. Dan yang pertama kali kita masuk dulu ke BIOS. Di sini untuk masuk ke BIOS kita bisa menekan F2 ya kalau di Asus. Nah, selanjutnya kita masuk ke Advanced Mode atau menekan F7. Nah, habis itu kita cari boot priority-nya. Kemudian kita atur agar boot priority pertama adalah flash disk kita. Nah, jika sudah, kita tinggal save dan exit. Nah, kalau sudah, kita tinggal tunggu hingga proses bootable mulai. Nah, ini sudah mulai. Nah, jadi dapat dilihat di sini ya. Tampilan yang berbeda itu adalah logo dari Windows-nya yang sudah yang baru, tapi sisanya masih sama. Tapi pas kita next, masih dia menggunakan logo yang lama. Nah, di sini kita tinggal pilih install. Nah, di sini kita tinggal pilih centang saja ya, langsung di next. Kemudian kita pilih custom. Nah, di sini kita akan atur partisi. Untuk pengaturan partisi, saya sendiri biasanya sih untuk di C-nya ya, yang sebelumnya ya. Jadi saya itu hapus dulu partisinya. Kemudian jika sudah selesai dihapus, dia kan unallocated space. Nah, di unallocated space-nya itu saya create new. Jadi untuk membuat baru partisi. Nah, kalau sudah, jadi saya tinggal pilih partisi yang baru tadi dan klik next. Jadi saya buat kayak gini karena biar filenya itu benar-benar bersih ya. Jadi nggak ada virus-virusnya itu yang nyangkut. Nah, jika sudah, kita tinggal tunggu proses instalasi hingga selesai. Nah, di sini akan saya percepat proses instalasinya agar tidak terlalu lama. Dan waktu instalasi ini tergantung dari perangkat kalian ya. Nah, jika sudah, akan muncul tampilan seperti di video ini. Ya, jadi ini sangat berbeda ya dari Windows 10 sebelumnya. Dan di sini sudah lebih colorful. Nah, jadi langsung saja kita yang pertama itu pilih region kita atau negara. Nah, jadi di sini saya akan memilih Indonesia. Kemudian di sini untuk jenis keyboardnya kita pakai US saja ya, tinggal kita next. Kalau punya second keyboard bisa pilih, tapi saya tidak punya, saya pilih skip. Nah, di sini
kita harus ya untuk mengkonekkan ke internet. Karena di sini saya nggak nemu cara untuk skipnya ya. Kalau di bisa ulang Windows 10 kan pasti ada skip bagian ini. Tapi di pengaturan yang ini saya tidak menemukannya. Jadi saya akan lanjut dengan mengkonekkan WiFi di rumah saya. Nah, jika sudah connect, kita tinggal klik next. Nah, jadi baru bisa jalan dia. Jadi di sini akan langsung ke proses pengecekan update. Ya, jadi lebih terbaru jadi versinya. Dan ini juga cukup memakan waktu sebenarnya. Jadi tergantung dengan koneksi di rumah. Jadi saran sih pas kalian bisa ulang ini koneksi kalian stabil. Nah, jika sudah, kita diwajibkan untuk connect atau memasukkan akun Microsoft kita. Jadi kayak di sini, walaupun saya back, itu tidak muncul apa-apa. Jadi kita harus memasukkan akun kita. Dan untung saja saya sudah punya akun di Microsoft. Jadi sebelum kalian install ini, saya sarankan kalian sudah punya akun dulu di Microsoft agar gampang nanti. Nah, jika sudah, tinggal next. Kemudian kalian masukkan passwordnya. Nah, jika sudah, kalian akan diminta untuk membuat PIN saat kalian membuka laptop nanti. Jadi tinggal kalian klik create the PIN-nya, kemudian kalian masukkan PIN-nya, bebas. Jika sudah, tinggal klik next. Nah, habis itu kita tinggal accept saja ini. Nah, jadi di sini kita akan pilih pengaturan data kita mau disimpan di OneDrive atau tidak. Kalau pilih di OneDrive, jadi pilih automatic. Kalau tidak, pilih pilihan yang kedua. Nah, jika sudah, tinggal klik next. Dan kalian tunggu lagi hingga proses instalasinya selesai. Dan saya akan percepat prosesnya agar tidak terlalu memakan waktu. Nah, ini dia tampilan dari Windows 11 yang sudah selesai kita install. Dan selanjutnya kita tinggal menginstal driver dan juga aplikasi yang kita butuhkan. Oke, lihat teman-teman, ini dia tampilan dari Windows 11 yang sudah selesai diinstal. Dan di sini saya juga sudah memberikan atau menginstal beberapa driver bawaan laptop saya, dan juga menginstal beberapa aplikasi seperti Office, Firefox, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita lihat di sini, Windows 11 ini memiliki interface atau tampilan yang sangat berbeda dari Windows sebelumnya ya, yang ini Windows 10. Jadi di sini kita lihat yang paling utama ya, pertama yang saya lihat itu adalah tampilan di taskbar ini. Jadi di sini dia posisinya ada di tengah ya. Ini saya kelihatan seperti Mac dan saya sangat suka. Tapi ini tidak 100% permanen. Jadi kita bisa atur posisinya. Itu kita bisa di sini klik kanan ya di taskbar nih. Nah, bedanya di sini kalau klik kanan, ya biasanya kan kalau banyak ada muncul menu-menu tuh. Nah, tapi di sini cuma ada satu menu ya, ini taskbar setting. Nah, jadi di sini kita bisa atur
ininya, posisi dari taskbarnya bisa di kiri ya, jadi kayak seperti Windows 10 sebelumnya ataupun di tengah-tengah ya. Oke. Kemudian yang kedua, yang perbedaan dari Windows 10 dan Windows 11 ini, ya ini tampilan startnya ya, ini berbeda. Ini ya sudah menggunakan logo yang baru dari Microsoft. Dan juga tampilan ini sangat berbeda. Dimana di sini tampilannya itu adalah aplikasi yang dipin dan juga aplikasi recommended. Nah, tapi di sini saya sudah hidden aplikasinya agar tidak muncul beberapa file saya. Dan juga kalau ingin melihat all application yang telah diinstal itu ada di sini, di all application sini. Nah, jadi di sini seperti start pada sebelum-sebelumnya ya, kita menampilkan semua aplikasi yang ada. Kemudian kalau akun ada di sini ya, di bagian kiri, dan kita bisa change log atau sign out. Dan juga kalau untuk di sini, nah sebelumnya kalau pas pertama kali dia tidak ada slipnya, jadi kita harus install driver agar menu slip ini muncul. Kemudian ya, perbedaan lagi yang saya dapatkan di Windows 11 ini adalah tampilan search-nya itu yang cukup berbeda. Ya, di sini dan pertama ya, dia ada di posisi di tengah ya, lumayan mirip sih dengan Windows 10 sebelumnya. Cuma dia saya lihat tuh lebih user friendly daripada sebelumnya. Dan juga untuk Windows 11 dia sudah menggunakan border yang rounded ya, atau yang tidak lancip yang melengkung ini. Dan itu diterapkan di semua bagian. Kemudian ada lagi tampilan yang berbeda, itu ada di bagian text view. Ya, di sini ikonnya berbeda dengan sebelumnya. Saya kurang tahu Windows 10 ya, tapi biasanya karena di sebelumnya saya itu kalau menggunakan text view ini menekan Windows tab ya, jadi tanpa menggunakan ini menggunakan Windows tab. Tapi dengan adanya icon text view, itu mempermudah dalam melihat Windows-nya atau desktop yang sedang digunakan. Jadi kita dapat melihat desktop 1, kemudian kita dapat membuat desktop baru lagi di desktop 2. Nah, jadi clear ya, di sini kosong, dan untuk membuat desktop satunya seperti ini. Itu dia untuk di bagian text view. Kemudian ada juga widget ya. Di sini widget. Nah, ini mirip sama widget yang ada di bagian kanan di sini di Windows 10 sebelumnya. Ya, Windows 10 sebelumnya itu widgetnya ada di bagian kanan. Kemudian untuk tampilan di kanan ini masih sama seperti sebelumnya. Cuma mungkin yang membedakan adalah icon ya. Contohnya di sini ya, ikonnya agak sedikit berbeda, terutama di WiFi ya, ikonnya berbeda. Sebelumnya kan ikonnya WiFi-nya miring ke kiri, sedangkan yang ini sudah posisinya ke atas. Dan untuk bagian sini sama seperti Windows sebelumnya. Kemudian itu untuk tampilan awal saat kita membuka atau saat selesai mendownload. Nah, untuk bagian dalamnya kita coba buka File Manager ya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya, di mana icon-icon yang digunakan itu sudah colorful, tidak flat seperti sebelumnya. Jadi sangat bagus menurut saya, dan saya sangat suka dengan icon-icon yang sekarang. Dan juga ada pembagian layar ya. Ya sebelumnya sih kalau untuk pembagian layar, saya sendiri sering menggunakan itu, tapi caranya dengan klik tahan program, kemudian saya seret ke bagian kiri atau pojok, itu untuk pembagian layar. Tapi ternyata di Windows 11 kita bisa atur itu tanpa melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa cari di sini, kita tinggal arahkan, habis itu kita diamkan beberapa saat dan akan muncul pengaturannya. Nah, jadi secara sama, jadi kita klik di sini untuk posisinya, dan dia akan memilih aplikasi lain untuk ditampilkan di bagian sebelahnya. Dan juga dapat dilihat ini transisinya ya, transisi dia itu sangat smooth menurut saya. Jadi pas dia buka, minimize, dan dia sangat smooth ya. Oke.
Kemudian pergantian tema. Di sini kan untuk pertama kali dia akan menggunakan tema yang light ya, atau yang terang. Nah, jadi kita bisa ganti di personalize. Kemudian kita bisa pilih themes. Oh ya, ini harus diaktifasi dulu ya. Dan link driver ISO yang saya kasih di link di bawah tuh sudah pre-activated. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan crack. Dan ini ya untuk themesnya. Nah, itu bisa kita pilih di sini yang mode light atau mode dark. Nah, di sini saya bisa yang dark. Nah, sangat elegan menurut saya. Habis itu teman-teman juga bisa ganti, misalnya kalau nggak suka yang begitu dark, bisa pilih yang glow. Ya, ada banyak. Nah, jadi seperti ini, dan masih banyak lagi themes yang bisa kita pilih. Ya, menurut saya itu saja sih yang dapat saya sampaikan mengenai Windows 11 yang versi beta ya. Jadi ini belum versi resmi rilisnya, tapi versi developernya. Jadi kalau teman-teman tertarik ingin menginstalnya, saya sudah sertakan link downloadnya di bawah. Dan juga jika saat teman-teman mengalami error pas install, jika saya sudah memberikan solusi di bawah ya, saya juga sudah berikan linknya. Tapi kalau di saya ini entah kenapa dia tidak ada error, jadi pas install tuh lancar jaya. Oke, ya itu saja. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika suka dan dislike jika tidak suka.